Selama ini kan yang dikejar oleh para traders adalah metode sakti kan? Analisa kita benar atau salah bukan para mentor atau para trader senior. Jika Anda berpikir psikologi yang saya maksud adalah fear and greed, overconfident, bahkan FOMO, maka Anda keliru. Jika dikolaborasikan malahan akan memberikan hasil yang cukup bagus. Psikologi ini sangat berbahaya untuk para traders. Pastikan Anda simak video ini hingga selesai. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Rudy di Rudy's Channel. Di channel ini kita bakal ngomongin tentang analisa market, edukasi, dan psikologi trading. So, untuk Anda yang suka dengan dunia trading, pastikan Anda simak semua video di channel ini dan semoga bermanfaat. Di dalam dunia trading, tidak dipungkiri bahwa peran psikologi trading sangat besar untuk kesuksesan traders. Jika diurutkan, maka menurut saya psikologi akan berada di posisi teratas, diikuti oleh money management, dan yang terakhir adalah metode. Kalau menurut Anda gimana? Yuk tulis di kolom komentar. Lalu bagaimana dengan modal dan momentum? Di luar sana tentunya ada yang berpandangan seperti itu. Dan sebenarnya boleh-boleh saja. Saya di sini tidak ingin memperdebatkan pandangan ini. Lalu pertanyaannya, mengapa psikologi berada di urutan pertama? Bukan money management ataupun metode. Selama ini kan yang dikejar oleh para traders adalah metode sakti kan? Jawabannya, karena psikologi lah yang nantinya menentukan metode apa yang pas untuk Anda. Money management yang seperti apa yang Anda terapkan. Disiplin apa tidak. Suka geser-geser stop loss atau tidak. Orang lain buy, kenapa kita bisa sell. Itu semua secara tidak sadar adalah peran dari psikologi trading. Jadi psikologi trading ini yang mempengaruhi kecenderungan manusia untuk mengambil suatu keputusan. Yang biasanya berdasarkan pengalaman masa lalu, watak, sifat, bahkan trauma yang dialami selama hidupnya. Jika dikatakan metode trading adalah senjata dan money management adalah pakaian pelindung, maka psikologi adalah otak atau mind di balik itu semua. Yang merencanakan, menggerakkan, mengambil keputusan, bagaimana memaksimalkan senjata dan pakaian pelindung sehingga dapat memenangkan pertempuran. Begitu juga di dunia trading, yang selalu dituntut pengambilan keputusan yang tepat dan terukur. Jika Anda berpikir psikologi yang saya maksud adalah fear and greed, overconfident, bahkan FOMO, maka Anda keliru. Psikologi negatif yang saya maksud adalah konfirmasi bias. Pernah dengar nggak? Kenapa dikatakan psikologi ini sangat berbahaya? Karena psikologi ini berhubungan dengan pride atau kebanggaan diri. Dan selalu merasa tindakan kita yang paling benar, kalau yang lain sudah pasti salah. Ibu-ibu sen kanan belok kiri aja kalau diserempet kebanyakan marah-marah juga kan? Lalu, apa itu konfirmasi bias? Menurut Wikipedia, konfirmasi bias adalah kecenderungan alami manusia untuk mencari bukti-bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaannya, serta mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya. Biar lebih jelas, saya berikan contoh di kehidupan kita sehari-hari. Orang yang yakin bahwa berpuasa minimal 16 jam dalam sehari akan hidup lebih sehat, tidak akan percaya dengan artikel atau pandangan dokter tentang pentingnya sarapan pagi. Malahan biasanya mereka akan lawan dengan jurnal atau penelitian baru yang mendukung pandangan mereka. Dan tentunya ini hanya sekedar contoh, saya tidak mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Atau contoh lain, menjelang Pilpres 2024, pastinya masing-masing memiliki pilihannya. Kebanyakan jika pasangan calon yang tidak kita sukai melakukan kebaikan dan ditangkap oleh media, kecenderungan anggapan yang muncul, pencitraan, apa kabar kasus ini, apa kabar kasus itu. Tetapi jika pasangan calon yang kita sukai melakukan kebaikan dan ditangkap oleh media, nah ini nih calon presiden idaman. Kalau begitu contoh di dalam trading seperti apa? Contohnya, penganut-penganut yang radikal, misalnya penganut fundamental, penganut technical analysis, penganut smart money concept, penganut supply and demand, biasanya saling serang tuh, menjelek-jelekan aliran lain. Padahal kalau menurut saya, masing-masing punya plus minusnya sendiri. Jika dikolaborasikan malahan akan memberikan hasil yang cukup bagus. Penting untuk diingat bahwa manusia secara alamiah rentan terhadap berbagai bias kognitif. Mengenali dan mengatasi konfirmasi bias merupakan langkah pertama untuk mengambil keputusan yang lebih rasional dan objektif. Lalu apa bahayanya konfirmasi bias di dalam trading? Yang pertama, seleksi data yang mendukung. Trader yang terkena konfirmasi bias cenderung hanya mencari data atau analisis yang mendukung pandangan dan prediksinya, tetapi mengabaikan atau meremehkan informasi yang mungkin bertentangan dengan pandangan mereka. Yang kedua, overtrading.
terjebak dalam kepercayaan bahwa analisanya benar-benar sudah terkonfirmasi. Karena yang dicari dan dipercayai adalah pandangan yang sama dengannya. Nah, ini bisa mengakibatkan trader melakukan lebih banyak transaksi daripada yang seharusnya. Yang ketiga, tidak mampu menerima kerugian. Trader yang terkena konfirmasi bias mungkin kesulitan menerima kenyataan bahwa market bergerak ke arah yang tidak sesuai dengan analisanya. Rata-rata akan terus mencari informasi yang membenarkan keputusan yang telah diambil, sehingga enggan menutup posisi dengan kerugian. Contoh simpelnya, para trader kripto pada saat nyangkut di atas selalu mencari berita kapan kira-kira harga kembali naik, apalagi koin-koin micin ya. Tiap bulan selalu ada news bagus oleh YouTuber kripto, tapi harga nggak naik-naik. Yang keempat, kurang fleksibilitas strategi. Trader yang terpaku pada keyakinannya biasanya tidak mau menyesuaikan strategi. Karena sebenarnya mereka hanya mencari konfirmasi terhadap pandangannya yang sudah ada. Nah, sekarang Anda sudah tahu tentang dampak negatif dari psikologi ini di dalam trading. Lantas, apa yang harus Anda lakukan untuk terhindar dari psikologi negatif ini? Di sini saya akan sharingkan dua cara yang biasa saya pakai, dan semoga ini juga cocok untuk Anda terapkan. Yang pertama, ketika melakukan analisa market, saya akan berusaha untuk memastikan saya bisa menempatkan diri menjadi seorang analis profesional yang tidak boleh ada kepentingan di dalamnya. Kenapa di sini saya katakan analis, bukan seorang trader? Karena jika saya katakan trader, bisa saja saya menganalisa market ketika saya ada posisi trading. Misalnya saya ada posisi buy di XAU USD. Jika saya memposisikan saya adalah trader ketika menganalisa, biasanya saya akan cenderung memiliki satu pandangan. Karena saya yakin dengan keputusan yang saya ambil sebelumnya. Maka analisa yang saya yakini akan cenderung mendukung posisi saya sebelumnya. Tetapi ketika saya menganalisa sebagai analis yang tidak ada kepentingan dan menyampingkan posisi yang sudah saya ambil, maka saya akan memandang dari kemungkinan dua posisi, yaitu sebagai buyer dan sebagai seller. Dan resikonya pun sesuai dengan manajemen resiko sebagai analis yang independen. Yang kedua, terima masukan dari analis lain. Biasanya ketika saya sharing analisa dengan teman, saya tidak akan menganggap analisa saya yang paling benar, tetapi selalu berpatokan bahwa mungkin ada sesuatu yang lepas dari pandangan saya. Jadi pandangan analis lain tetap akan saya pertimbangkan, tinggal dilihat konfirmasi mana yang paling banyak muncul. Perlu diingat ya, yang bisa mengatakan analisa kita benar atau salah bukan para mentor atau para trader senior, atau teman-teman yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Tetapi hanya waktu dan market itu sendiri yang bisa membuktikan. Nah, begitulah pembahasan tentang konfirmasi bias sebagai musuh para trader. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman dan komunitas trading Anda, biar bisa sama-sama belajar dan profit konsisten. Like jika Anda suka, serta silakan komen di kolom komentar terkait pembahasan di video kali ini. So, saya Rudy, mohon pamit undur diri, jaga kesehatan, and I will see you in the next video. Bye-bye.